Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi huwal ahad al-wahidus shomad yahdi lirrasyad bi khairi khalqika syafi'il umami ya rabbana sholli alaihi sallimi wal ali gharriqna bi bakhril wahdati bi kulli khalin daiman wasya'ati. Ya Rabbana ya dzal ula ya dzan nawal ya dzal jalali wal jamali wal kamal. Anta raufun wa rahimun wa ghafur wa ana dhalumun wa jahulun wa kafur wa laisa lana illa azimu afrika wa malana illa azimu fadlika faghfir lana ya rabbana waftah lana faghfir lana ya rabbana wa rabbina ya ayyuhal ghausu salamullah alaika rabbini biiznillah wangdur ilayya sayyidi binadroh mungsilatin li hadratil aliyah amma ba hadratil kurama, para bapak-bapak alim ulama, para kiai masyayikh wal asatid yang saya hormati, para pimpinan PSW atau penyiar salat wahdiyah, baik dari majelis tahkimnya dan para pimpinan-pimpinan dari pusat sampai wilayah kabupaten dan ketua-ketua jamaah yang saya muliakan, para bapak-bapak penjabat baik dari sipil maupun non sipil yang berkenan hadir yang saya muliakan, Bapak dari Majelis Ulama Jawa Timur, Bapak dari Kiai Haji Afandi, mantan Bupati Jombang yang saya muliakan, para tokoh-tokoh masyarakat, hadirin hadirat, minal wahidiyina wal wahidiyat, wa minal muslimina wal muslimat, hadakumullah. Dalam kesempatan yang sangat berharga malam ini, marilah benar-benar kita tingkatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Terutama nikmatul ijad dan imdad yang telah diberikan kepada kita semuanya. Sampai detik ini kita semuanya masih diberi kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan diberi kekuatan, taufik dan hidayah dan kemampuan, sehingga detik ini kita semuanya bisa
saling melaksanakan silaturahmi bersama dan bisa muajah bersama dan saling ta'aruf satu sama lain dalam keadaan sehat. Karenanya mudah-mudahan majelis silaturahmi mujadah yang terakhir pada malam ini merupakan satu majelis yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Selawat salam barokah yang seindah-indahnya. Mudah-mudahan tidak ada henti-hentinya. Selalu dilimpahkan kepada Baginda Agung Sayyidul Anbiya wal Mursalin, beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berserta keluarga dan para sahabatnya. Untuk selanjutnya, salam ikroman wa ta'ziman wal mahabbah. Mudah-mudahan selalu dilimpahkan kepada para kekasih-kekasih Allah, para ahbabillah, para wali-waliullah, para aulia etis ahli ardi Indonesia wa usulihim wa furuhim aina makanu, khususan khos hada zaman wa awani radhiyallahu ta'ala. Wa ada alaina ya Allah wa ala majlisina hada. Majlis Mujahatil Kubro min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa karamatihim kauniyah wa batiniyah wa amadana ya Allah bi amdadihim kama yaliku bika wa bim amin amin ya rabbal alamin. Dengan penuh iringan harapan, mudah-mudahan para kekasih-kekasih Allah selalu mengulurkan jangkungan restunya, bimbingan batiniahnya dan nadirahnya, sehingga benar-benar dalam acara mujadah yang terakhir malam ini akan bisa membawa manfaat, mampu memberikan manfaat kepada kita bersama dan umat masyarakat pada umumnya, manfaat lahir batin dunia sampai akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat adakumullah. Saya tadi dengar genang-genengnya kawan-kawan. Bagaimana Pak Wiranto kok tidak datang? Bagaimana Pak siapa itu Amin Rais kok tidak datang? Saya jawab, ini ngetes sampai sejauh mana ikhlas Anda ini. Apa sampean datang mujadah kubro Li Wiranto atau Li Amin Rais atau lillahi ta'ala? Kalau memang lillahi ta'ala datang dan tidak datang jangan gelo. Nek masih ada gelonya, inilah rintangan ikhlas. Al-ikhlas istiwa bainadz dzambi wal madhi. Ikhlas utuh, dicacat, dilem gak kesenengan, dicacat gak bingung. Karena hanya Allah yang menerima amal kita, bukan manusia. Kafa billahi syahidan, cukup hanya Allah saksi. Yang penting kita cari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat, kata Imam Ghazali dalam Ihya bab ikhlas di juz apa itu, al ikhlas ayakuna sukunul abdi wa harakatuhu lillahi khassah. Ikhlas itu diam kita, gerak kita, usaha kita semata-mata hanya dijiwai ikhlas murni. Sesuai dengan ajaran Wahidiyah yang diajarkan lillah. Apabila dalam segi syariat kita sudah mampu ngatur niat kita dengan murni yang lillah, dan akhirnya di dalam hati kita bisa betul-betul menjiwai, menerapkan akidah yang hubungannya dengan iman di dalam hati dengan rasa billah. Disinilah kenikmatan Allah, kedua nikmat yang sudah kita miliki. Al-matlub minal abdi sayani. Iqamatul amri fid dhahir lillahi ta'ala wa ta'alluq billah fil batin.
Kedua-duanya ilah nikmatani, kedua nikmat yang sudah diberikan kepada kita. Kalau orang sudah menikmati lillah dan billah, maka disinilah sempurnanya nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada seorang hambanya. Demikian itu di dalam kitab Takribul Usul, Sarah Hikam yang dikarang Syekh Imam Zainud Dahlan. Hadirin hadirat hazakumullah. Karena itu Islam untuk ngatur lahiriah. Coba dilihat dalam kitab Jawahirul Bukhari. Islam itu hanya untuk mengatur jasmani kita, fisik kita. Jami'ul a'mal as-sholihah. Imtisalul awamir wa ijtinabun nawahi wa budu anha haqqan. Inilah Islam. Semua ibadah lahiriah kita yang semata-mata kita melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah hanya semata-mata karena ngabdi kepada Allah. Iman aqidatun sabitatun fil qalbi tambiu an tauhidi rabbi. Iman adalah ikatan yakin kita kepada Allah yang tumbuh di dalam hati. Apabila orang Islam sudah mengeterapkan syariah Islamnya dan sudah mengeterapkan imannya, akidah betul-betul sudah dijiwai. Disinilah letaknya ihsan. Disinilah sempurna apa yang disebut agama di dalam Islam. Anta'budallah, pelaksanaan Islam. Ka'annaka tarahu, pelaksanaan iman. Laksanakanlah Islam, pengabdian kepada Allah. Hablu minallah wa hablu minan nas, bentuk ubudiyah maupun bentuk amaliyah. Sehingga betul-betul terisilah kegiatan ritual dan kegiatan sosial. Kedua-duanya hanya semata-mata pengabdian nurut perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hati selalu ka'annaka tarahu. Di dalam kamu melaksanakan perintah itu, sadarilah seakan-akan engkau tahu tentang Tuhan. Kalau engkau sudah tahu tentang Tuhan, engkau akan tahu siapakah yang memberi kemampuan kamu, siapakah yang bikin kuat kamu, siapa yang memberi fadl dan rahmat kamu, siapakah yang bikin kemampuan kamu. Disitulah manusia hilang egoisnya, rasa takaburnya, ananiahnya, ujubnya, karena merasa bahwa dirinya tidak ada arti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau begitu belum mampu, ya tingkatan di bawahnya merasa dipandang Allah, merasa ditolong oleh Allah, merasa diberi kekuatan Allah. Ini penerapan yang biasanya dibuat pujian-pujian oleh santri-santri di musola-musola. Wujud kidam bakok mukhalafatu lil khawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyat kudrat iradah. Itu semuanya sifat wajib milik Allah, mohal dimiliki oleh makhluk termasuk manusia. Jadi kalau ada kita sebagai kiai alim, sadarlah yang jadi kiai bahwa itu aku ini alim bi ilmillah. Aku pandai hanya dengan ilmu Allah, bukan ilmuku sendiri. Aku kuat dengan kekuatan Allah. Aku kuasa dengan kekuasaan Allah. Qadirun bi qudratillah, alimun bi ilmillah, sami'un bi sam'illah, muridun bi iradatillah. Kebanyakan umat Islam akidah ini kan hanya buat apalan pujian saja. Penerapannya kan tidak ada. Maka sehingga umat Islam pada umumnya lemah keyakinannya kepada Tuhan. Apa kita pernah mendengar cita-cita orang-orang terhadap anaknya? Memikirkan masa depan anaknya. Umat Islam memikirkan masa depan anaknya, bukan masa depan akhirat. Masa depan nek wis dadi wong besok gak dadi pegawai, gak iso pangkat, ngingoni anake apa? Ini masa depannya umat Islam. Sama dengan orang-orang materialis. Mestinya umat Islam lihat mikir masa depan anak, masa depannya anakku besok di akhirat bagaimana? Mestinya ini. Sehingga ingin mencita anaknya
jadi orang yang soleh sehingga bermanfaat dunia sampai akhirat. Tapi sekarang belum pernah dengar kata-kata yang keluar dari umat Islam seperti itu. Maka kata Nabi, ma'akhofu ala ummati fi akhir zaman illa fi dhafil yakin. Yang saya takuti umatku di kemudian hari itu nanti lemahnya keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah ritual penuh sampai banyak musola baru. Tapi ibadah sosial kosong. Metu teko langgar nuduki wong ngobong wong. Padahal inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Wong lek sergap sembahyang pamane sergap jamaah. Sudah terhindar dari perbuatan fahsya, perbuatan mungkar. Ning kena apa sembayangi sergap? Kok mboke togel yo sergap? Ini yang mana? Nah, sebab sembahyang yang dilakukan oleh umumnya umat Islam di Indonesia itu Islamnya hanya Islam tradisi. Wis kadung kulino niru mbah-mbah biyen sembahyang gak sembahyang kok gak penak. Ning bagaimana ilmu sembahyang gak ngerti. Ini sembahyang sekarang yang dilakukan oleh anak-anak kita. Ini. Karenanya sekarang Wahidiyah tampil di tengah-tengah masyarakat. Memikirkan situasinya masyarakat. Terutama iman tauhidnya. Sehingga betul-betul Islam akan bisa dikuasai dari Islam arkanul iman sampai ihsan. Karena dalam hadis setelah ketiga-tiganya itu disabdakan oleh Nabi dalam menghadapi dialog dengan Jibril. Nabi bersabda kepada Sayyidina Umar, manilladzi ja'akum, siapa manusia yang datang tadi Umar? Sayyidina Umar menjawab, hanya Allah dan Rasul yang lebih tahu. Jawabnya Nabi katanya, atakum Jibril yu'allimukum dinakum. Kamu tahu yang datang tadi Jibril datang kepadamu untuk memberi pelajaran kepadamu tentang agamamu. Kata-kata agama ini oleh Nabi disabdakan setelah iman, Islam, iman dan ihsan. Wa hadzal hadis dalilun di anad din min ismi salasa al-Islam. Gitu. Iman wal ihsan. Hanya akibat antara arkanul Islam dan iman dipisah-pisahkan di dalam cara membahasnya oleh ulama-ulama dahulu, mestinya agar supaya lebih cepat untuk dipelajari generasi seterusnya. Namun generasi seterusnya itu menganggap bahwa kedua ilmu ini akan mampu berdiri sendiri-sendiri. Sebab yang bahas syariat lahiriah mestinya disebut fuqaha, yang bahas batiniah disebut sufiyah, ahli tasawuf. Karena diberi kedua-duanya saling diberi nama masing-masing, dianggap bahwa ilmu ini mampu berdiri sendiri-sendiri. Padahal kedua-duanya ini kajana haito iri seperti sayap burung. La yastaghni akaduma an sahibi, tidak bisa dipisahkan. Islam saja tanpa menerapkan imannya sehingga sampai kepada ihsan kurang berarti. Inilah Wahidiyah akan mengajarkan seutuhnya. Maka zaman abad kelima oleh Imam Ghazali diselesaikan. Mengaranglah beliau kitab Ihya Ulumuddin, menghidupkan kembali keutuhan ilmu-ilmu agama. Setelah itu sudah dilanda oleh situasi. Islam dengan Islam sudah saling tawur satu sama lain karena kedudukan. Sehingga lupa kepada keutuhan Islam. Akhirnya Wahidiyah tampil di tengah-tengah masyarakat. Ingin mengutuhkan kembali dengan lillah dan billah. Dengan bahasa yang lebih singkat. Tapi otomatis mencakup keseluruhannya.
Yukti kulati hakin hakoh takdimul aham fal aham summal anfa fal anfa. Maka ada lillah billah li rasul bir rasul lil ghos bil ghos. Inilah antara lain. Hadirin hadirat adakumullah. Dengan ajaran Wahidiyah yang seperti ini, kita tempuh dengan melalui bermujahadah. Dalam arti bersungguh-sungguh kita untuk mendekat kepada Allah melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ada syair mengatakan, anta babullah. Engkau ya Rasulullah pintu Tuhan. Siapapun akan masuk tanpa melalui engkau tidak akan bisa masuk. Ayu imri'in ataka atahu bi ghairika la tadkhul. Hadirin hadirat hadakumullah. Karena itu semua torekoh membutuhkan syekh mursyid yang khusus. Bahkan kalau menurut aslinya membutuhkan mursyid yang kamil. Dengan melalui zikir-zikir, baik zikir khofi maupun zikir jahri atau nafi isbat seperti qadiriyah, semuanya membutuhkan syekh. Tapi selawat tidak membutuhkan syekh. Karena di dalam Hasyiah Shawi juz 3 surat Al-Ahzab mengatakan wabil jumlah fasholatu ala nabi tusilu ila Allah bi ghairi syaikhin li anna syaikha wasanata sahibuha wa yatu'radu alaihi wa yusalli Allahul musalli bi khilafi ghairiha minal azkar fala budda alai syahri billah wa illa dakhala syaitan fala yantafi biha ala sahibiha. Menurut dalil jumlah bahwa selawat itu akan mendatangkan pembacanya itu sampai usul kepada Allah tanpa pakai mursyid. Karena mursyidnya pembaca selawat dan sanatnya selawat karena sahibus selawat sendiri yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena selawat langsung diterima oleh Nabi sendiri dan pembacanya dibalas rahmat 10 oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beda dengan menggunakan zikir-zikir selain selawat. Wajib harus ada guru mursyid yang arif billah yang kamil. Kalau tidak, mungkin hanya dapat pahala saja, tapi tidak akan manfaat untuk usul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin hadirat hadakumullah. Di samping itu, selawat ini bagi kita istilah Jawanya kaop diamal wong sing kurang ilmunya. Mengapa demikian? Sebab selawat itu makbilatun qat'an min kulli ahadin minal murai ala asohil aqwal. Di dalam kitab Kifayatul Atqiya itu Syarah Minhajul Atqiya. Selawat kepada Nabi itu mutlak diterima. Ikhlas maupun tidak ikhlas. Demikian itu menurut kaul yang lebih sahih. Malah kalau kita itu baca selawat, itu orang bodoh atau tak Islam tangluan atau bekas kebatinan, kepercayaan, pokok baca selawat diterima. Ini diterima. Lah kalau kita kembali kepada torekoh, Wahidiyah bukan torekoh yang khosoh. Tapi kalau kita lihat dengan torekoh secara umum, torekotul am wa torekotul khos, Wahidiyah bisa dikategorikan sebagai torekoh, yaitu amal yang soleh. Sebab saya lihat di dalam kitab Bughiyatul Mustarsyidin sendiri, halaman ketiga itu, innalahum torekotan wahya antaksidahu ta'ala bil ilmi wal amal. Sesungguhnya ulama tasawuf itu juga mempunyai torekoh. Torekoh menurut sufi adalah tujuanmu kepada Allah dengan melalui ilmu dan amal. Nah,
Sehingga orang yang amal dengan ilmu keseluruhannya ini juga disebut toreko. Jadi kalau kita membicarakan toreko, mari kita toreko kita bicarakan dengan secara luas. Sebab kalau kita hanya 44 yang muktabaroh, saya ingat Kiai Lasem dulu. Torekoh itu at-turuku ilallah bi'adali anfasil khalaik. Torekoh wong nang Allah itu sama dengan jumlah bilangannya napas makhluk. Tidak ada manusia yang bisa hitung jalan kepada Tuhan itu. Hanya yang diketahui di Indonesia hanya 44 itu hanya yang diketahui. Yang tidak diketahui hanya torekoh yang hak adalah diikat oleh Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maniktafa bi asari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini antara lain. Maka Waqidiyah kalau kita anggap ada orang mengatakan, mengapa Waqidiyah kok tidak dimasukkan torekoh muktabaroh? Saya pernah menjawab, Waqidiyah berjalan apa adanya. Tidak ingin masuk apa-apa. Karena menurut Waqidiyah ya amal yang soleh, mari kita amal yang soleh. Diakui atau tidak terserah, yang penting kafa billahi syahida. Hadirin hadirat, hadakumullah. Inilah di dalam Waqidiyah. Apalagi kalau kita sudah kembali, saya bicarakan dalam seminar di Islamic Center bersama Pak Kiai Rohan apa itu, tentang membicarakan sampai banyak orang yang menanyakan, kiai-kiai menanyakan tentang Waqidiyah kok banyak menangisnya. Setelah banyak kiai bicarakan nangis, saya baru berdiri tanyakan Pak Haji Sibak itu. Baru saya pegang mic. Tolong maaf para tuan-tuan, para kiai-kiai. Karena kebodohan saya, tolong sampean carikan satu hadis saja perintah tertawa saya gitu. Walaupun hadis lemah, saya bisa menerima. Carikan saya satu hadis saja perintah tertawa. Kalau sampean sudah bisa mencarikan hadis perintah tertawa, baru saya akan memberikan hadis perintah nangis. Bahkan orang Islam yang mendengar cerita-cerita Al-Quran tentang siksa, dan dia merasa banyak dosa dan paham arti ayat Al-Quran tersebut, dia tidak menteteskan air mata. Bagaimana dalam surat Al-Quran surat An-Nazm? Afa min hadzal hadis ta'jabun wa tadhakun wa la tabkun wa antum samidun. Hai manusia, mengapa kamu heran terhadap cerita-cerita Al-Quran? Justru dengan keheranan itu kamu sambut dengan tertawa. Kiai ini dalil bab neraka, pendengare keplok kabeh ambek surak. Walatabun, mengapa engkau tidak menangis? Wa antum samidun, inilah bukti bahwa engkau orang yang sombong, takabur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. La yadkhulul jannah mangkana fi qalbi misqala dzarratin minal kibri. Sak jumlah apapun kedudukannya, tidak akan bisa selamat di akhirat selama mati masih membawa takabur walau sebesar biji sawi. Biasanya wong sing akeh takabure duduk pengemis-pengemisnya empere Cina, malah sing duwe predikat kiai kaya kula ngeten iki lho biasa. Adine sombong iki gampang dalane.
Perkara serban nggih kalung ngene sombong punan. Lho nggih. Wong takabur niku masyaallah, lek mboten sampean teliti banyak introspeksi. Numpak montor len niki lho, montor duduweke dhewe. Nyewa bayare ya padha kali bakul-bakul nek mburi niku. Lungguhe jejer sopir ngoten rasane gayane wis dhewe. Padahal yo bayar padha. Niki gampang sombong menungsa niku. Aja cacak dadi wong pangkat. Sik mlaku bareng aja wis lali karo kanca. Lho nggih lho. Padahal lek jejer kebarengan tok ora nyejo ngono. Niki sombong niku ngoten niku. Karo kanca wis gak mau tahu lali wisan. Ambuh ambek sapa aku mangko. Niki menungso. Sebab niki gawaning jasmani. Watak jasmani niki watake nafsu. Nafsu niku watake awak kula sampean niki. Mangan nafsu makan. Lanang seneng wedok nafsu brai. Jasate manusia mas bulatun. Bihubil jahi wal mal. Watake jasate menungso ini diikat. Dapat watak gawan bayi. Seneng kedudukan, seneng bondo. Lek wong Jawa ngarani cinta tahta dan harta. Mulane nek jagat niki, sampeyan takon tenten Pak mantan Bupati, napa tau enten wong kelak-kelahan mergo akhirat Pak mboten. Lek gak geger mergo kedudukan ya mesti geger mergo warisan. Niki dunia isine ngeten iki. Neng lek kula sampean betul-betul ati fafirru ilallah. Dan ati diisi dengan fafirru ilallah. Dunya indakum fil fikri fil lisan la fi qalbi. Ati aja dike ada duwe simpenan. Ati isih ana hubungan nang Allah Subhanahu wa taala. Sebab lek rohmu wis cedhek, Israel wis teko. Disitulah manusia akan terkejut. Wa idza balaghatit taraqi. Lek rohmu wis teko grokan klegek-klegek. Sampean bakal mugur. Ngangkat kemul ndak kuat. Miring ndak kuat. Anak duduk di kanan kiri. Sekolahnya dukur-dukur gak ana sing iso maca bismillah. Mestine ngitung tasbih, ngitung duit. Anaknya sama duduk di kanan kirinya. Nek wis ngoten Gusti Allah berfirman, "Merokin hai manusia. Siapa yang sanggup menyembuhkan penyakitmu?" Surat Yaumil Qiyamah. Ayo siapa yang sanggup? Cari ke dokter-dokter spesialismu. Disitulah fadzonna annul firaq. Sampean mulai duwe rasa yakin. Tibake aku iki wis kate pisah karo anakku. Sing wedok murid tibake aku iki wis atene pisah karo bapak mulai. Itu baru terasa manusia. Anaul firaq wis kate pisah karo bandane. Sing diemen-emen sakmono suwene. Sampai ajenge bacokan karo dulure mergo sawah. Wis klegak-klegak ditinggal ndak ada arti semuanya itu. Baru engkau akan terkejut setelah tanggung jawab di Allah Subhanahu wa taala. Wahai manusia, nikilah kalau sampean pumpung masih ada kesempatan, nasi belum jadi bubur, Israel pumpung dereng nyambangi kalau sampean. Sak niki wong mati paling gampang.
Akeh wong mati ngeget. Hadirin hadirat adakumullah. Mila niki dereng dosa-dosa kita terhadap wong-wong tua sing pun nilar kula sampeyan. Padahal kula ndelok nek enten kitab Mataliul Masarat Sarai bulu Dalailul Khairat nek dina Kamis lan Jumat niki alam dunya dibuka hijabe kalih Allah. Keluarga-keluarga sing ana alam kubur ketok anak putune sing ana alam dunya. Jare Kanjeng Nabi ya ayuhan nas wa ingatlah manusia la tabdakhu ala amwatikum min aqrabihum bisuil amalikum. Menungso aja kenemenmu lek gawe sangsarane keluargamu ana kubur. Dengan jelek kamu. Ada ngono sambat, Bu. Nah, kok kebangetan men. Omah sing kon ngeni ku rak biyen tinggal aku. Aku wis gak kuat nyangga siksa gawe maksiat. Nah. Nikilah. Belum dosa kita kepada orang tua. Mila justru nikilah alhamdulillah kula sampean kok menangi didikan Wahidiyah. Monggo kita syukur dhateng Allah Subhanahu wa taala. Turut syukur kepada Sohibul Wahidiyah. Habitus Syekh Aribillah Al-Alama Syekhuna wa Murabbina Syekh Kiai Haji Abdul Majid Ma'ruf Hasani. Beliau patut sebagai seorang ulama yang disebut kamil. Sebab ciri-ciri kekamilan dan keulamaan telah nampak ada pada kehidupan. Sampai sing ahli-ahli sampai buka kita Al-Ibris karangan Imam Ahmad Al-Mubarak. Jauh-jauhnya Syekh Abdul Aziz Ad-Diba. Di situ panjenengan bisa. Oh, baik. Nyusul Wahidiyah iki sifat ngene ana kabeh padha. Kula lajeng ndelok kitab Al-Ighamul Balid. Kitab hubungan dengan tarekah. Nek sampean kepingin roh sejauh mana dan siapa lemana kedua seorang waliullah, seorang ulama usholihin. Ala hisbihi wa maqamuhu fi sholati al-arbi fal asab allati asifu biha fi sholati aihi lilun ala maqami wa darajati dzalikal wali. Nek sampean semuanya intau bagaimana kedudukan mu'alif selawat kita sampai ada pada hizib yang disusun beliau. Nek sampean ingin tahu secara lahir bagaimana kedudukan beliau di sisi Allah, sampean delok selawat yang disusunnya, sifat-sifat Nabi yang disebut oleh beliau di dalam selawat-selawat yang disusunnya. Ini menunjukkan keagungan penyusunnya. Tidak mudah selawat yang ditara doa Allah barik malakta wa hadhil badah wa hadzal intikhabil am. Andek bukan sesuatu yang tersirat di dalam hati beliau. Susunan doa Wahidiyah merupakan sesuatu yang sudah tersirat di dalam hati beliau.
Cari di mana ada doa. Ya Allah, berkalah makhlukmu semuanya. Negaraku ini. Ini menunjukkan bahwa beliau memikirkan seluruh makhluk. Bukan hanya manusia. Bukan hanya orang Indonesia. Maka sehingga perjuangan Wahidiyah jami'ul alamin. Bukan hanya di Indonesia. Pada waktu ada orang yang menawar, mau dimasukkan salah partai, salah satu organisasi Islam, beliau menjawab, saya rasa tidak cukup tempatnya kalau dalam satu perjuangan Wahidiyah jami'al alamin. Umat Islam sedunia mempunyai hak untuk ikut membaca selawat Wahidiyah. Hadirin hadirat hadakumullah. Karena itulah kita semuanya sudah tidak ragu-ragu lagi. Sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Dawud bin Makholah di dalam Ihya Ulumuddin bab ilmu. Orang yang hidup di dunia, man dakhala fitnya walam yudib rajulan kamilan. Orang yang hidup di dunia belum bisa berburu, nyocok ngongel muatine nang seorang kamil di dunia ini. Wa in mata mutalawisun bil kabair. Kalau andaikan orang itu sudah mati belum punya guru kamil, matinya bapak dosa-dosa yang besar. Wa in amila sekolah sedang kerja borong amal. Makhluk saja bahkan ini kata Imam Ghazali mengukir daunnya Syekh Dawud bin Makholah berkata. Jadi dia sedangkan kalau zaman akhir ya kami mau di zaman kalau zaman sudah akhir ada cari guru-guru kami yang membina khusus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari zaman. Kalau sekarang cari guru Syekh Kamil, Mursyid Kamil, pokoknya sangat bergaya putih, tidak sabar berlalu. Nah, dari tinggi, di mana itu tijaknya. Nah, kamu ingin cari Syekh Guru Kamil, nah, kalau suatu tiraan. Ibnu Asma. Dari kami meskipun ini menunjukkan arti zaman akhir sudah tidak ada mursyid yang kamil. Maka jalan untuk menuju kepada Allah hanya salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah sendiri tidak akan tampil. Jadi ada inilah selawat Wahidiyah disebarluaskan tanpa pandang dan kepada siapa saja. Karenanya tidak tentu tokoh-tokoh politik dapat tidak menutup pintu silakan. Karena tidak pandang dan belum. Jadi maka untuk menghadapi pesta demokrasi di masa yang akan datang cukup kita mohon petunjuk kepada Allah SWT. Istiqamah bermujahadah, bermujahadah tersebut yang betul dari Allah. Berilah petunjuk. Saya yakin petunjuk dari Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Dia masih apa? Tidak perlu kita berpengaruh. Astagfirullah. Kalau kita terlaluan. Aku ngerti. Sumber itu ngono ya. Nih pun itu. Niatnya. Jangan mudah kita mengambil dan perkembangan situasi. Seperti kardus umpamanya dengan gambar yang mengambil oleh kami. Tidak terarah di mana.
mati dia. Kepada Allah. Ikhlas karena Allah. Siapa saja hidup akan sama. Hasil dan tidak hanya urusan solehnya sendiri. Bukti mulka masa, batang mulka masa, batu hijau masa, batu hijau masa. Hidupnya itu jalannya sendiri. Tidak nangis nyari saja. Yang berhasil jangan bangga. Yang tidak berhasil jangan nangis. Kita kembali saja kepada Al-Quran hadis Nabi. Biarlah kita kehilangan seperti ini. Umat Islam kadang-kadang yang sayang karena tauhidnya lemah. Jangan pilihan bupati, pilihan lurah, pada lurah Islam sio sebelum akor. Pada Islamnya ini, ya perlu sama organisasinya. Beri sama-sama Islamnya, taknya sama. Maka dalam Al-Fatihah tidak mengatur mazhab. Silakan. Ibadah syariah menurut mazhabnya masing-masing. Sekarang kunut silakan, sekarang kunut silakan itu atasnya masing-masing. Yang jadi imam fatihahnya ada bismillahnya silakan. Dan fatihahnya langsung bismillahnya tidak pakai bismillah dan suara keras silakan. Itu antara Imam Maliki dan Imam Syafi'i guna murid. Kita tidak perlu mencampur silakan ibadah syariah. Tapi tidak semuanya itu dari ulama kasih pokok dan alat dari masyarakat. Tidaklah perusahaan perpecahan lebih dahulu sebelum meraih kemaslahatan. Masalah Quran pokok dan atur awal masalah itu khusus. Sudah tahu itu. Kemaslahatan umum harus seperti kita utamakan. Daripada kemaslahatan semakapan orang-orang tertentu saja. Maka dia yang dianggap semua antak yang paling bisa disebut dianggap manfaat yang paling banyak masyarakat ikut merasakan. Ini harus dilakukan. Jika ada tindakan bakalan sumber antara yukti gula bihkita hak syariat dipenuhi sesuai dengan syariat hak tauhid dipenuhi sesuai dengan hak tauhid maka Nabi telah tanya kepada sahabat akhir jaga Rasul Bukhari hai maaf maka dua akidah sama aku ibadah Allah. Hari maaf. Apa kewajiban wajib dipenuhi seorang hamba? Dan apa pula haknya seorang hamba yang pasti akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muka jawab Allah wa Rasul akram. Hanya Allah dan Rasul yang berbeda. Nabi bersabda, Fakullah al-ibad. Antak itu luar usil diisi. Haknya hamba yang akan dihaknya Allah yang wajib dipenuhi oleh seorang hamba. Hamba harus menyembah kepada Allah. Jangan sekali-kali menyebutkan Tuhan. Baik berjari maupun berhobi. Sekarang banyak orang menghindarkan syirik. Dijari. Tapi dia tidak terasa sebagai syirik hobi. Orang yang tidak mengerti bilang. Tanda satunya terkecil. Kalau kami tidak terasa kami bilang. Dinasti
orang ini sama dengan menempatkan dirinya sama dengan Allah yang punya sifat tidak mubina. Ini sama dengan yang ini juga. Merebut sifat Allah. Maka dalam Al-Quran surat Al-Alaq yang terakhir, kalau ingat insana layak terpenuh, Allah ustaznya. Ketahuilah wahai manusia, selama manusia memandang dirinya serba cukup dengan dirinya sendiri, rasa serba cukup dengan kemampuan sendiri, istighna binafsi, necorok kodohan dia, mengalami goniun, amilah anda saling Allah. Berarti binafsi ini, takut tak kokotur yang wakufro. Sama dengan memproklamirkan kesaksian di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa nu'minu billahi wa bil akhirat. Idulnya mukmin, kabeh wong nyekseni mukmin, kabeh nyekseni mukmin, tapi di akhiratnya kena kafir wong bilang benar. Inilah maka otomatis kita sekarang ini harus menghilangkan syirik yang kopi, asirul akbar, hindari diri arah sofa wilayah itu ulama kata Nabi, syirik kopi syirik yang paling harus itu perjalanan syirik yang paling harus itu seperti semut hitam. Koyok sumber jalan di tengah malam di atas batu semut ireng waktu melewati ireng jadwal bunyi kalau saya mau berdoa ya kan geraya lagi introspeksinya harus geraya-geraya aku kira tenang apakah aku bilang salah kenapa bukan? Hadirin hadirat kata kamu, maka ajadu bila harum bermakrifat ilah hajikatun. Di anak ibadah terhadap itu sama kakak ulama berarti bahwa lamnya itu wah ibadah terhadap berguna ini di kuliah ulama orang suci nalar insya ilah yang itu dan kita jangan usul awal. Orang Islam ngaku-ngaku tapi bodoh tak ngerti bilang orang busos bermanfaat bilang wajib betul bahwa yang yakin pulang yang butuh nekong bermanfaat bilang berarti beribadah mau beribadah Allah wajib turut jawab masalah kuncinya bisa bilang namun orang-orang sangat tidak sembahyang, jahilitan, sampai cerita tapi hatinya bertangan diri, caranya marifat kepada Allah. Kata kita siol-cito ini saatnya mengaji mabibit, kayak kata itu mana Pak Pri? Baru bawa tak itu tinggi, masih masuk berdoa. Kataku masih ada keadaan langsung. Bagaimana kamu akan mendidik masyarakat? Kok cari tasbih, kok cek masjid melontok bermasjid dan Allah. Akhirnya di tengah-tengah masjid hati mengitikkan dan berdoa. Dengan itikot yang nyaman sendiri. Tidak seperti akidah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Nanti sekali ngomong ibadah ibadatan mansur seperti jibu yang diabur-abur akhir dia akan bisa sama sekali. Nah itu bintang. Dengan kenokan ini oleh itu juga sampai manusia tidak bersifat tidak ada reinkarnasi siloko boleh sebisa ini sampai dia mereka besok sebisa ini kalau ini pun diterangkan orang bocah nomor haji kalau pakai
Di tengah-tengah perjalanan akhir meninggal. Alangkah terkejutnya si anak. Ketika dia jenazah orang tuanya, mukanya berubah menjadi muka himar. Akhirnya ditutup jenazah anaknya dengan nangis di sebelahnya. Akhirnya tidak lama ada seorang datang berpakaian lucu dan dibuka jenazah itu, diusap dengan tangannya kembali pulih sebagai manusia biasa. Dan jubah hijaunya itu dipegang tangannya oleh anaknya. Anaknya bertanya, Mbak, sampai itu siapa? Kok bisa menolong ayah saya sehingga jadi manusia lagi? Bagaimana sih orang tua jawab? Ingatlah, anak Muhammad bin Abdullah. Aku jadi Muhammad, anak orangnya gemuk. Tidak pernah menggunakan jabatan Rasulullah. Terus dikandori, nopo bisa nih, Bapak Kuloyo Rasulullah apa bersama ayah saya? Nabi menjawab, ayahmu itu selama hidup sebenarnya makan barang haram. Begitu dinas saya Allah, orang yang kali makan barang hasilnya haram. Nanti lihat, bangun dari kubur akan menjadi kepala anjing, kepala harimau, kepala kuda. Namun untuk orang tua ini tidak pernah tidur sebelum membaca salawat kepada 100 kali. Baru dia bisa tidur kalau sudah baca salawat kepada 100 kali. Akibat kelakuan yang diistiqomahkan oleh Allah itu, aku merasa terpanggil wajib mengabdi agamamu kata Rasulullah. Tapi dia tidak sengaja meminta anak dari sejak dulu juga ada dua tiga lagi. Besok itu adalah ditimbang amalnya. Yang baik yang berat masuk surga, yang berat jelek masuk neraka. Pada suatu hari ada orang yang ditimbang amalnya. Kalau amal yang jelek itu harus bergerak daripada amal yang baik. Dia tidak akan masuk ke dalam neraka. Kalau ada orang coba rokok kantong, mengambil kertas dimasukkan dalam tempat amal-amal yang baik, yang ringan tadi, langsung yang berat amal baik. Orang tersebut ditanya oleh yang punya amal, sampean siapa? Jawabnya anak Muhammad bin Abdullah. Lalu itu kertas rokok dengan masuk ke Nabi. Ini tak perlu lembaran sahabat yang bermotor, tak simpen orang itu. Jadi ini lembaran sahabat tidak masa bikin berlapan. Ini kita belajar nasib. Alhamdulillah, kalau dengan hari ini rahmat Allah, hadiah Rasulullah SAW. Antas sampai kita dengan redor saja zaman. Sehingga kata bingung sih senang motor sahabat. Bahwa dulu dia ingin aku membimbingkan. Beliau Rasulullah hadir di mana tempat disebut-sebut namanya. Dengan tentang itu mustahil tinggi saya berjanji. Dan kami saya berjanji akan nomor itulah anda bencana. Kita akan memberikan ahli itu. Hadirin hadirat pada Allah. Nangin sampai pun kaget. Sehari pesen di dalam kita pelajari susahnya cara hadis al-Fahim Nawawi. Al-Qur'an asal. Sebagian terkumpul hadis Rasulullah SAW. Pak ini aku ini zaman. Aku khawatir sebentar lagi tidak ada insan Nabi. Nek seorang manusia nebut Nabi ini,
manggil-manggil Nabi Damu diwadowo, dihina orang. Banyak orang yang menjauh, gak ada nyejel. Ada orang yang mau jatuh diprovokasi supaya tidak nyejel. Ini sudah pesan. Jadi sama dari orang ahli dengan Nabi. Ternyata kali kalah repot. Kadang-kadang dibenci orang. Jangan terkejut kita tidak akan ceritakan kejadian-kejadian itu. Untuk itulah, mari kita kembali. Man arada ayarona di palusir di kebulaian menarong. Maka dari Italia. Kemarin sore itu ada tamu orang Malang misalnya saya. Asalnya dari Gondang, bisa kita kasih. Anak itu biasa suka main, dia bijak. Bila aku jatuh kalah, kebetulan uang nilai ilmu yang saya dia Rasulullah. Ilmu sampai itu nabi jatuh ini menanyakan. Sampai percaya saya dia Rasulullah. Sebelum banyu, dia bebas jatuh ini, jatuh ini menangan, tidak sudah dibeli sama saya. Saat itu, diwerik menanam. Saat itu kepilih gelap yang main di menanam. Beberapa bulan di Amerika saya Joshua malam-malam kedatangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ini ada situ, dan ketika itu Rasul bersama, terus mau bersuci hatimu, menerima hatimu bersifat tak dari mana itu. Terus akhirnya dia hendak cerita akan cowok dia. Terus diceritani begini begitu. Enten beliau sudah mengikuti berdoa. Oh dari kau perhatian. Tidak ceritanya. Barang kalau kali ini bisa kelengkap dengan api warnanya tangan kau seminggu betul hilang. Ini cocok kan cara berjaya bahwa hadirun kita lima komen juga. Nah tidak disebut-sebut namanya. Merosot komen itu masih dia. Kalau dari orang-orang yang sudah tua, tidak mungkin mempelajari waktu dia itu banget. Cukup percaya Sayyidi Rasulullah. Tapi kalau pesan tidak percaya sopan. Sulul akad mengkotkan ala inti syaril alam komika kono lebih utamakan daripada apa mereka sing sopan sing tata kono Sayyidi Rasulullah Sayyidi Rasulullah umat panjenengan kan kelompok tua dan nyusul panjenengan dari semerah pergini bergokan dengan bilang ke berbisa sekolah sampai disambati. Kalau menurut cerita masuk di nabi nabinya sambat umat itu umatmu. Nyawakmu kok tinggal. Jadi saat ini kemampuan aku yang ngomong. Kalau terus sampai dengan pembuatan menangis panjenengan ini. Monggo sing kata disebut asmane sambat kula iki dibagi usul panjenengan ya Rasulullah betul sekolah pergenian syafaat panjenengan. Monggo saya kula sampeyan tobat saya. Monggo masih ada kesempatan tobat monggo al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Monggo kabeh rumangsa dene punya ilmu itu tanggung jawab dan upane monggo rumangsa wali pinuna al-zawahum ala durihi kabeh rumangsa itu bisa diri mati tapi dia diri kali Allah monggo dibayangkan lakon bakal orang masa ini kalau sekarang dia ngomong
Kalau saya direket oleh kaget pun berbak bisa kalau ini. Jangan bercerita kalau mereka. Itu anak istri itu itu. Sampai sahabat dan saya bisanya orang Tuhan ini. Karena kalau orang mati, dia bisanya orang Tuhan belum kira-kira longsor usul tidak. Sampai menambahkan kanjeng Nabi, Bapak menentukan akan berdoa. Hasil kanan baik dikoli oleh bapak atau ibu. Dipanggil bapak atau ibu ini saja dengan Nabi. Iya benar. Anak jadi berani kembali. Jawabnya bapaknya dari budaya ngomong. Keluarnya jadi anak tua mati dan dikoli berhenti bandanya dengan Nabi. Jadi gune ngaji. Mulai dari tengah gendong menggelong kandung itu saksara terus senjati. Bahkan malah nih terusan soro terus. Dari orang lain akan terus ngomong. Jadi ngaji pikir-pikir aku bakal ngaji atau ngomong aku. Barang pun gede. Jadi berkeluar rumah sampai gede. Terus bisa nambut kalbu. Duit bujung ayami. Alasannya terus dibunuh orang tua. Pembunuh tunjuk justru yang memakai. Bertengger-tengger dan jangan aku yang berjumlah. Kalau yang cibodoh berarti tinggal anak ini. Karena Nabi jauh kerjaan itu. Awaknya kalau badannya ini orang tuamu. Anta maka Nabi. Ngomong-ngomong saya itu. Syukur orang tua yang kau di tempat. Syukur kepada Allah. Baik. Lokalitas sampai Nabi mulai kedudukan orang tua kok surga itu hanya berapa di bumi. Dan cerita wali ini berarti seorang wali Allah ahli ibadah sembahyang sunat itu boleh bersemau ini saking pegel ini. Akhirnya dari kebenaran sebenarnya Allah benar-benar jatuh kami yang Allah. Musa itu dari masyarakat dikatakan pentongan oleh sampai besok berapa kali saya bisa nanggung ibu. Berapa kali saya bisa saran ibu saya. Berbicara berpikir, anjing itu hewan galak. Tapi hati bina yang baik silakan. Pada pokok pakatnya anjing pada silakan. Nah kita itu anak manusia. Mulai cilik di Joko keselamatan. Mulai cilik di bulan. Mulai cilik di busi. Sekolah dibiayai. Dan istilah besar. Malah justru akhlaknya lebih api anjing dan silakan. Bila mau koreksi, mau koreksi. Allah. Wajib
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bihaq ismi a'zam wa bijahi sayyidina Muhammad wa barakatihi wa syada zaman wa awanihi wa siri awliyaika ya Allah ya Allah ya Allah radhiyallahu anhu. Allahumma bihaq ismi a'zam wa bijahi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa barakatihi wa syada zaman wa awanihi wa sa'iri awliyaika ya Allah ya Allah ya Allah. Monggo kalih ngrayai sirahe dhewe-dhewe. Allahumma bi'azam bi jahi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam barakati khasi hada zaman wa awani wa sa'iri awliyaika ya Allah ya Allah ya Allah. Baligh jami'al alamin nida'na hada wa ja'al fi ta'ziram baligh jami'al alamin nida'na hada wa ja'al fi ta'ziram baligh jami'al alamin nida'na hada wa ja'al fi ta'ziram baligh wa innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir fa innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir fa innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Monggo kita tujokkan dhateng sedaya umat masyarakat kita maos ayat Al-Qur'an fafiru ilallah fafiru ilallah fafiru ilallah fafiru fafiru ilallah fafiru ilallah fafiru ilallah fafiru ilallah Fabiru ilallah Fabiru Fabiru ilallah Fabiru Fabiru ilallah Fabiru ilallah Fabiru ilallah Fabiru ilallah Fabiru ilallah Fabiru Allah wa qul ja'al haqq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa wa qul ja'al haqq wa zaqal innal batila kana zahuqa wa qul ja'al haqq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa wa ja'al haqq zaqal batil batila kana zahuqa wa qul ja'al haqq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa wa qul haqq wa zaqal batil kana zahuqa wa qul al-haqqa batil innal batila kana zahuqa. Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta. Bapak-bapak Ibu, apabila yang terus malam ini untuk meninggalkan arena ini tidak jalan sampai rumah, ingatlah bacaan ya Sayyidi ya Rasulullah, Sayyidi ya Rasulullah. Berjuang dan mudah-mudahan saya ketemu dan abang selama jadi ilmu yang manfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Amin Rasulillah sallallahu alaihi wa min wajazan barokah nadrah wa la'af minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Here, you can feel those media production. Innovative automation technology, the new worldcaster.